Oke guys, tonton ya part 2-nya terapi cadel atau cara melatih berbicara atau huruf R. Tonton ya videonya. Gaskeun. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Asep Cadel. Di sini gua mau melanjutkan terapi ngomong atau berbicara huruf R. Di sini karena gua cadel, jadi gua melakukan terapi. Gua udah ngelakuin terapi selama 2 minggu, selama seminggu dengan metode yang udah gua jelasin pas part pertama, yaitu dengan cara lidah ditaruh di bagian langit-langit ini, langit-langit lidah, terus lidahnya di langit-langit ini, terus lidahnya ditekuk. Ternyata setelah gua lihat, jadi lidah gua itu pendek. Jadi kalau buat ngomong R itu jadi gak gerak, kayak mati lidah itu. Tapi gua baca kayak di browsing atau baca di buku, walaupun lidah gua pendek tapi setidaknya masih bisa dilatih, yaitu dengan cara yang part 1 gua udah lakuin, yaitu dengan cara lidah digini, dengan lidah ditekuk di atas langit-langit ini, terus agak ditekan ya. Gua udah lakuin selama 1 minggu. Alhamdulillah masih gimana sih ya? Ada sedikit sih perubahan dari ngomong itu. Ada ngedenger gak? Ada sedikit perubahan. Jadi cuma agak-agak R-nya itu masih kurang jelas, masih di dalam, masih kayak ditahan. Nah, jadi selama seminggu udah gua latihan. Mungkin selama seminggu itu belum cukup untuk melatihnya. Jadi gua tambah nih, gua ngelakuin ini jadi termasuknya part 2 dah ini ya. Jadi gua ngelakuin terapi atau ngelatih bicara R yang sekarang ini adalah part 2. Kalau masih gua lakuin lagi selama seminggu. Kalau part 2 masih belum jelas ngomong R gua lakuin lagi part 3, ditambah lagi seminggu, nyampe 1 bulan. Kalau masih sebulan belum masih bisa, gua tambah lagi seminggu lagi, jadi sebulan 1 minggu, dan seterusnya, nyampe gua bener-bener bisa. Gak minimal gak bisa juga, minimal agak jelas lah. Jadi kalau kosakata atau bicara R itu minimal agak jelas kalau ngomong sama orang itu. Jadi kalau ngomong sama orang itu jadi kedengarannya jelas kosakatanya. Jadi nah di sini gua mau memotivasi aja ya guys ya. Jadi di dunia itu gak ada yang mungkin kalau kita mau berlatih, berusaha dan berdoa. Di sini gua ngelatih ngomong R kayak bocah kecil lagi dah, kayak anak kecil lagi. Jadi gua ngelatih dengan cara lidahnya ditekuk sebagai ditekan. Tuh, jadi lidah gua itu gak gerak. Jadi kayak masih kaku. Makanya gua sering kalau pagi-pagi sering gua latih kayak ngejulukin lidah gini atau dia biar senam lidah aja. Jadi biar lidah itu gak kaku, terus aja gue lakuin, tapi masih hasilnya belum kelihatan. Makanya coba gue terus berlatih. Soalnya gue ingat pepatah, kalau kita terus dilatih pasti, jadi kalau kita terus berlatih pasti suatu saat pasti ada hasilnya. Jadi pepatah yang katanya gak ada yang gak mungkin di dunia ini kalau kita mau berusaha dan berdoa. Jadi gua nih kayaknya mustahil dah gua gak bisa ngomong kayaknya udah gak bisa dah, karena lidah gua udah pendek banget. Tapi gua pingin memecahin itu dengan cara berlatih terus menerus sampai gua bener-bener agak jelas dah, minimal agak jelas ngomong jadi begitu. Jadi kalau gua ngomong sama orang atau ngomong berbicara sama teman-teman atau sama orang, gua agak minder lagi karena gua minimal bisa jelas
agak jelas buat menjelaskan kata-katanya itu. Oke guys. Nah di sini ya itu aja terapinya, kayak lidah ditekuk. Terus ini kalau latihannya di langit-langit agak ditekan. Terus kita sering ngomong yang bener-bener banyak banget huruf R-nya, kayak rara, gigi, gugu, kere, roro, rara, gigi, gugu, kere, apa aja pokoknya yang bener-bener ada banyak banget R-nya, kayak laler, 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 rara, rara, gigi, gigi, tuh. Kayak begitu aja yang banget banget, yang banyak banget apa kata-kata R-nya. Jadi terus aja berarti nyampe kita itu benar-benar bisa. Ya sebelum kita berlatih kita lemesin lagi, kayak apa sih, kayak mulut digerak-gerak biar jadi ini muka itu gak kaku, kayak lidah dijuluin biar lidah itu gak kaku ya guys ya. ini part 2 ya guys ya. Kemarin kan yang gua bikin video itu part 1-nya. Ini part 2-nya guys ya, gua bikin video. Soalnya di part 1 soalnya masih belum ada perubahan yang signifikan, masih begitu-begitu aja kalau menurut gua. Soalnya gua aja berlatihnya gak terlalu fokus-fokus banget ya guys ya. Tapi gua tiap hari kadang sering ngomong kayak R. Terus kalau buat dia gak kaku kayak ininya digini biar ini buat memancing getaran lidah ini. Ini kalau ini agak getar nih. Jadi lidah itu udah mulai goyang nih, Nah, pas bilang R-nya itu yang susah. Jadi kayak ketarik lidah itu ke dalam karena lidah gua pendek. Jadi ketarik kayak gitunya susah banget. Makanya perlu dilatih ya guys ya, perlu dilatih terus menerus. Di sini gua buat memotivasi teman-teman yang mungkin sama kayak gua gak bisa ngomong R atau cadel. Jadi kita sama-sama berlatih ya guys sampai kita bisa ngomong R itu, oke? Mungkin untuk penjelasan atau terapi part 2 cukup segini aja guys ya. Mungkin kalau gua belajar lagi nih seminggu nih. Kalau seminggu masih belum ada perubahan, gua bikin part 3-nya ya guys ya. Nyampe bener-bener gua bisa ngomong R, minimal jelas dalam kata-katanya R ya guys ya. Kita lanjut part 3-nya guys ya. Mudah-mudahan di part 2 ini gua belajar nih sampai seminggu nih belajar. Mudah-mudahan di part 3 gua udah bisa ngomong R. Oke ya guys ya. Ingat ya guys ya, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kalau kita mau berlatih dan berusaha. Oke, begitu aja dari Asep Cadel ya guys ya. Tolong di like, subscribe, subrek lah, gue susah banget kalau ngomong subscribe itu, dan share ya guys ya. Tonton YouTube gua buat memotivasi yang istilahnya buat hiburan dan motivasi buat teman-teman yang lihat channel YouTube gua. Jadi tolong di like dan subscribe ya guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, gua Asep Cadel. Pamit guys, lanjut part 3, oke? Gaskeun.